Akan bahas tentang kinematika ya. Nah, jadi kinematika itu berbicara tentang apa? Nah, kinematika itu kita berbicara tentang gerak ya. Nah, oke, tentang gerak ya. Nah, tapi di sini kita tidak mempedulikan ya, kenapa benda tersebut bisa bergerak ya. Nah, kita hanya mempedulikan nanti si lintasannya bentuknya seperti apa. Oke, nah itu yang kita bicarakan nanti dalam materi kinematika ini. Oke, nah, nah pertama ya, karena tadi kan kita berbicara tentang gerak nih. Oke, nah kalau kita berbicara tentang eh, ya, yang namanya kalau kita berbicara tentang gerak, maka oke. Nah, kalau kita berbicara tentang gerak ya, jadi gimana kita bisa tahu kalau si suatu benda ini bisa bergerak? Nah, suatu benda ini ya dikatakan bergerak kalau dia posisinya itu berubah. Oke ya. Nah, jadi kalau posisinya itu berubah, nah baru kita sebut bendanya itu bergerak ya. Nah, perubahan posisi ini kita sebutnya sebagai apa? Nah, perubahan apa? Posisi ini kita sebut nanti dia sebagai perpindahan. Oke, yang mana kalau dia itu hanya eh, jadi kalau nanti dia hanya satu sumbu ya, nah kita boleh tuliskan dia sebagai delta X atau nanti delta Y saja ya, kalau dia nanti satu sumbu. Tapi kalau nanti dia lebih dari satu sumbu, nah umumnya nanti kita akan nyatakan dia sebagai delta R. Oke, nah jadi satu sumbu delta X itu maksudnya gimana? Ya geraknya itu ya cuma kiri kanan doang gitu. Ya kiri kanan doang. Kalau delta kalau Y ya gerakan sumbu Y berarti gerakannya itu nanti dia cuma atas bawah doang gitu. Ya. Nah, kalau dia udah lebih dari satu dimensi, maka kita bisa tuliskan nanti dia sebagai delta R. Ya, kita bisa tuliskan nanti dia sebagai delta F ya. Nah, ini hanya simbol untuk nanti yang udah dua dimensi atau lebih. Oke. Nah, nah, kemudian nanti kita juga akan mengenal yang istilah yang namanya jarak. Oke, nah kalau jarak itu apa? Jarak itu adalah, nah jadi kalau tadi perubahan posisi kan artinya apa? Kita hanya peduli ya, dia posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana gitu ya. Nah itu perpindahan. Nah kalau kita berbicara eh, jarak itu berarti nanti adalah total panjang lintasan yang ditempuh. Oke ya, nah jadi total panjang lintasan yang ditempuh, nah itulah yang nanti kita sebut dia sebagai jarak. Oke, nah jadi bedanya itu nanti gimana? Nah itu nanti diilustrasikan dalam soal yang ini ya. Nah jadi oke, nah jadi misalkan ini dia mulai-mulanya kan di 0 meter ya, atau ini acuan kita. Ya, dia bergerak maju sampai di meter kelima ya, kemudian nanti dia mundur sampai di posisi 2 meter ya dari si awalnya ini. Ya, nah maka kalau yang ditanya itu nanti adalah perpindahan, perpindahan itu nanti tinggal apa? Perpindahan itu nanti tinggal kita ambil posisi akhir kurangi dengan posisi awal ya. Nah, jadi dia di sepanjang perjalanannya mau belok sana sini ya, itu kita tidak peduli. Oke ya, dia di sepanjang perjalanan mau belok kemana-mana, mau dia lompat kemana dulu kita tidak peduli. Yang kita pedulikan hanyalah posisi awal dan juga nanti posisi akhirnya ya. Oke. Nah, sehingga di sini ya, kalau yang ditanya adalah perpindahan, ya tinggal ambil posisi akhir dalam posisi awal. Jadinya adalah 2 meter. Oke. Nah, kemudian kalau yang ditanya nanti itu adalah jarak, jarak itu berarti nanti sama dengan apa? Nah, ini kan dia maju 5 meter nih. Kemudian dia balik dari 5 ke 2 ya, berarti dia balik sejauh 3 meter ya. Nah, berarti total panjang lintasannya berapa?
Nah, maka nanti di sini ya, total panjang lintasannya itu nanti jadinya adalah 8 meter. Oke ya, karena dia majunya 5 meter, kurangnya 3 meter ya. Nah, kalau yang ditanya itu adalah jarak, jarak itu kan nanti adalah apa? Nah, jarak itu nanti adalah total panjang lintasan yang ditempuh ya. Nah, makanya total panjang lintasannya itu nanti adalah 8 meter. Oke, bisa ya. Itu beda antara si perpindahan dengan jarak. Nah, sekarang bendanya ya, dia dari awal-awal 0 meter kan nggak mungkin dia tiba-tiba langsung lompat ke 2 meter seperti ini kan ya. Nah, tentunya dia berpindahnya itu ada prosesnya ya. Nah, jadi perpindahannya itu nanti di Oke, nah itu nanti dia bakal ada prosesnya ya. Nah, sehingga proses perubahan posisinya itu itulah yang nanti kita sebut sebagai kecepatan. Oke, ya itulah yang nanti kita sebut dia sebagai eh, kecepatan ya. Nah, jadi kecepatan nanti itu ada dua ya. Ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, sekarang kecepatan rata-ratanya apa? Kecepatan rata-rata ini nanti adalah perubahan posisi per selang waktu yang dibutuhkan. Oke, nah itu yang dinamakan sebagai kecepatan rata-rata. Ya. Nah, kalau kita berbicara kecepatan rata-rata ya sama ya, kita hanya melihat kondisi awal dan juga kondisi akhirnya saja. Oke, ya, jadi kita hanya Oke, nah jadi kita hanya melihat kondisi awal dan kondisi akhirnya saja ya. Nah dia di sepanjang perjalanannya mau gimana ya kita tidak peduliin. Oke, nggak bagikan nanti dengan selang waktu ya. Nah sebagai contoh misalkan seperti ini nih, jarak dari Bandung ke Jatinangor kita tahu itu ya sekitaran 25 kilometer lah. Oke ya. Nah jarak dari Bandung ke apa ke Jatinangor itu ya sekitaran 25 kilometer dan ditempuh dalam waktu 1 jam ya. Nah, berarti kalau ditanya kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-ratanya berapa? Nah, kecepatan rata-ratanya berarti itu nanti adalah delta X per delta T kan? Yaitu perpindahannya sejauh 25 kilo bagikan nanti dengan eh, selang waktu yang dibutuhkannya itu nanti adalah 1 jam. Ya, nah sehingga kita akan dapati nanti itu adalah 25 kilometer per jam. Ya, gitu. Oke, nah itulah nanti si kecepatan rata-ratanya ya. Oke. Nah, tentunya kecepatan rata-rata 25 kilometer per jam ini ya, bukan berarti kita di sepanjang perjalanannya itu bergerak hanya dengan kecepatan 25 kilometer per jam saja ya. Oke, ya, jadi bukan berarti kita hanya bergerak dengan kecepatan 25 kilometer per jam saja. Nah, pasti nanti dia ada kombinasi gitu ya. Nah, kadang kalau lampu merah kita berhenti ya, kalau misalkan nanti lagi apa jalanan lagi agak kosong itu kita bakal ngebut gitu ya. Nah, jadi dia bakal berubah-ubah ya, tergantung nanti di situasi di jalannya itu gimana kan ya. Oke. Nah, jadi kecepatan di sepanjang perjalanannya itu atau di saat itu juga ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai kecepatan sesaat. Oke ya, kecepatan di saat itu juga itulah yang nanti kita sebut dia sebagai kecepatan sesaat. Gitu ya. Nah, oke, yang mana nanti kecepatan sesaat itu ya. Nah, sebetulnya kita sama kayak mencari isi kecepatan rata-rata, tapi kita pilih tentang waktu yang lebih kecil ya. Nah, rentang waktu yang lebih kecil itu maka kita akan pakai konsep limit ini. Oke, kita akan pakai konsep si limit ini ya. Nah, sehingga nanti tidak lain bentuk ini adalah apa? Definisi dari turunan. Nah, jadi kesimpulan kita tahu bahwa yang namanya kecepatan itu nanti adalah turunan dari fungsi posisi.
Oke. Kemudian nanti ada juga yang namanya percepatan ya. Nah, sama percepatan juga ada dua. Jadi kalau yang namanya yang kecepatannya misalkan dari 0 sampai 40 kilometer per jam nih. Ya, kan nggak tiba-tiba ya dia dari 0 langsung lompat sampai ke 40 kilometer per jam ya. Nah, pasti nanti dia bakal apa? Oke. Nanti dia pasti nanti dia bakal ada proses perubahan kecepatannya kan. Nah, proses perubahan kecepatan itu yang nanti kita sebut sebagai percepatan. Nah, sama percepatan juga ada dua jenis, ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Oke. Nah, percepatan rata-rata itu berarti nanti adalah apa? Ya, sama kayak tadi ya. Kalau kecepatan itu dia delta X per delta T, berarti karena di sini kita berbicaranya perubahan kecepatan, maka dia akan menjadi delta V per delta T. Oke ya. Nah, nanti dia akan menjadi delta V per delta T. Ya. Nah, kalau dia kalau dia nanti adalah percepatan sesaat ya, percepatan sesaat, maka nanti dia akan digunakan turunan ya, turunan dari kecepatan terhadap waktu. Oke, ya. Nah, sehingga sebagai kesimpulan apa? Kalau kita punya kecepatan, maka nanti diturunkan dia akan menjadi apa posisi diturunkan nanti dia akan menjadi kecepatan. Oke. Nah, kalau dia kecepatan kita turunin, nanti dia akan menjadi percepatan. Itu ya. Oke, posisi kita turun menjadi kecepatan, kecepatan kita turunin nanti dia akan menjadi percepatan ya. Nah, demikian pula nanti berlaku kebalikannya ya. Kalau percepatan kita naikin, dia akan jadi kecepatan. Kalau kecepatan kita naikin, nanti dia akan menjadi posisi. Oke. Nah, jadi karena kita berbicara ini ya, karena kita berbicara ini keturunan ya, dan kebalikannya ini dinaikkan itu atau diintegralkan ya. Nah, maka Oke. Nah, maka ya, kita perlu tahu beberapa turunan dan juga integral ya yang perlu kita review kembali ya. Oke, ya tentunya nggak semuanya secara detail ya, hanya beberapa saja yang kita butuhkan. Satu. Oke. Nah, jadi kalau kita punya konstanta, ini nanti turunannya ya. Konstanta diturunin dia akan jadi nol. Nah, kalau kita punya X diturunin nanti dia akan jadi satu. X kuadrat diturunin nanti dia akan jadi pangkatnya keluar ya. Nah, terus nanti pangkatnya turun satu ya. Nah, ini 2 kali X pangkat satu. Nah, X pangkat N nanti ini jadinya adalah Nah, ini pangkatnya keluar jadi N kali X pangkat N minus satu ya. Nah, kemudian kalau integral, ingat kalau nol kita integral dia bukan jadi nol ya. Nol integral dia akan jadi konstanta. Nah, konstanta kita integral nanti dia akan menjadi kx ya. Nah, kalau x ini kita integralkan dia akan jadi ini setengah x kuadrat. X kuadrat diintegralkan jadi sepertiga x pangkat 3. Nah, jadi secara umum kalau kita punya x pangkat n, oke, x pangkat n nanti diintegralkan jadi apa? Nah, pangkatnya naik satu kali dengan kebalikannya. Oke, pangkatnya naik satu, kita kalikan nanti dengan eh, kebalikannya. Nah, oke. Nah, ya itu ya yang perlu kita ingat. Nah, cuma kadang, ini kan kalau misalkan nanti dia soalnya memberikan dalam bentuk fungsi kan. Nah, cuma kadang soalnya itu dia tidak memberikan dalam bentuk fungsi. Oke, ya dia bukan memberikan dalam bentuk fungsi. Nah, tapi nanti yang dia berikan dalam bentuk apa? Eh, yang dia berikan nanti dia dalam bentuk grafik. Nah, kalau dia dalam bentuk grafik itu maka kita bisa gunakan si interpretasi yang ini. Nah, yang namanya turunan itu nanti adalah apa? Turunan itu adalah kemiringan garis singgung. Oke, ya. Nah, yang namanya
Turunan itu adalah kemiringan garis singgung, sedangkan nanti yang namanya integral itu nanti adalah luas daerah di bawah kurvanya. Oke, ya, turunan itu nanti adalah garis singgung, yang namanya integral itu nanti adalah luas daerah di bawah kurva. Oke. Nah, itu kalau nanti interpretasi setelah grafik ya, karena tidak selalu ya di soalnya itu diberikan nanti dia dalam eh, dalam apa ya, dalam bentuk fungsi ya. Oke. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat nanti di sini. Nah, ini sebuah partikel bergerak dalam suatu lintasan menurut persamaan ini ya. Nah, ini maksudnya adalah si X-T-nya ya. X-T-nya adalah 2T pangkat 3 kurang 6T kuadrat tambah 10. Tentukanlah kapan kecepatan partikel adalah nol dan tentukan juga posisi dan percepatan partikel ketika V-nya yang sama dengan nol. Berarti di sini kan kita butuh VT ya. Nah, VT itu tadi adalah apa? PT itu tadi adalah turunan dari si posisi. Nah, yaitu, nah kalau ini kita turunin jadinya apa? Nah, T pangkat 3 diturunin kan dia jadi 3T kuadrat kan? 3 dikali 2 berarti nanti dia akan menjadi 6T kuadrat. Oke, ya. Nah, ini T kuadrat diturunin jadi apa? T kuadrat diturunin ya jadi 2T ya. 2 kali 6 itu nanti jadinya adalah 12. Nah, ini 10 diturunin jadi apa? 10 diturunin nanti dia akan menjadi 0. Oke, ya, 10 nanti ini diturunin dia akan menjadi 0 ya. Nah, maka ini adalah si fungsi kecepatannya. Nah, karena di sini juga ditanyakan tentang percepatan, ya udah kita langsung sekalian cari si percepatannya juga. Nah, percepatan itu adalah apa? Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Oke, ya, percepatan itu tadi adalah turunan dari kecepatan ya. Nah, sehingga nanti ya tinggal ini kita turunin. Nah, dapatnya apa? Oke, nah maka nanti ini akan didapati. Nah, ini T kuadrat diturunkan dia jadi 2T ya. 2 kali 6 itu nanti jadinya adalah 12. Nah, kurangi T ini diturunkan nanti jadi 1 ya. Nah, 1 kali 12 jadinya adalah 12. Oke, nah jadi kalau kita mengerjakan soal tentang apa ya kinematika ya, nah itu ada baiknya ya kita mesti mencari terlebih dahulu si fungsi posisi, kecepatan dan juga percepatan. Nah biasanya kalau kita udah punya ketiga hal itu ya, nah nanti ada untuk kasus apapun itu umumnya udah bisa kita cari nantinya. Oke, nah oke, nah sekarang di sini kan dia maunya adalah apa? Itu kan kapan kecepatan partikel bernilai nol berarti yang dia mau adalah kapan nanti si V-nya sama dengan nol ya. Berarti ini kita bisa tuliskan pada saat nanti si VT-nya sama dengan nol. Oke. Nah, kalau VT-nya sama dengan 0, ya tinggal masukin ke persamaannya ini. Jadinya 6T kuadrat kurang 12T itu sama dengan nol. Nah, otomatis di sini ya. Nih sama-sama punya 6T, jadi kita tarik keluar saja. 6T dikali T minus 12 ya, sama dengan 0. Nah, ini berarti kan dia kalau 6 ya, ini dia akan sama dengan 0 kalau apa? Dia akan sama dengan 0 kan ada dua kemungkinan ya. Nah, dia akan sama dengan 0 kalau di T-nya sama dengan 0 atau ini min 12 nih harusnya min 2 ya. Dia akan sama dengan 0 kalau T-nya sama dengan 0 atau dia akan sama dengan 0 kalau nanti T-nya sama dengan 2. Oke. Nah,
Oke, nah sehingga ya, nah ini kita udah tahu ya kapan sih kecepatannya bernilai nol. Nah, kemudian juga ditanyakan apa? Tentukan juga posisi dan percepatan ketika V-nya nol ya. Berarti posisi dan percepatan di detik ke nol sama di detik kedua ini. Ya, karena kan di detik ke nol dan detik kedua itu yang saat dimana kecepatannya sama dengan nol. Oke, nah berarti di sini ya, X di detik ke nol itu tinggal masukin T-nya nol. Jadinya apa? Nol ini nol tambah 10 ya. Jadinya adalah 10. Oke, kemudian percepatannya ya, A pada saat nol ya tinggal kita masukin ke fungsi percepatannya. Masukin T-nya nol ini jadi nol 0 kurang 12 jadinya adalah minus 12. Oke, nah itu ya. Nah, kemudian ini di detik kedua ya juga sama ya. Kita mas X di detik kedua ya. Jadinya apa? Masukin 2 di sini jadi masukin 2 ke sini jadinya adalah 2 kali 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 kali 2 16. 16 kurang 6 kali 4 24. Berarti 16 kurang 24 itu minus 8. Minus 8 tambah 10 itu adalah 2. Oke, kemudian percepatannya ya tinggal kita masukin ke sini ya. Masukin 2 jadinya 24 kurang 12 itu 12. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini harusnya masih gampang lah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Sebuah partikel bergerak dengan perpindahan yang seperti ini. Tentukan rumus umum untuk kecepatan dan juga percepatan. Nah, maka ini kan tadi fungsi posisi nih. Kita udah tahu yang namanya kecepatan itu adalah turunan dari si posisinya. Oke. Nah, berarti nanti ini jadinya adalah apa? Nah, 10 dituning itu nanti jadi habis ya. Nah, ini T kode dituning kan jadi 2T ya. 2 kali 6 itu adalah min 12. Oke, dan untuk percepatannya gimana? Nah, untuk percepatannya itu kan nanti jadinya adalah dv per dt ya. Nah, tinggal ini kita turunin ya. Nah, ini T diturunin nanti dia jadi 1 ya. 1 kali min 12 jadinya adalah minus 12. Oke. Nah, kemudian yang B ya, tentukanlah kecepatan rata-rata untuk selang waktu 1 sampai 3 detik ya. Berarti P average-nya ini itu nanti adalah apa? Tadi definisi kecepatan rata-rata itu kan adalah delta X per delta T kan ya. Nah, berarti ini adalah X di detik ketiga dikurangi X di detik ke satu bagi nanti dengan delta T-nya yaitu 3 min 1. Oke. Nah, jadinya adalah X di detik ketiga berarti ini kan tinggal masukin 3 ke sini ya. Yaitu apa? 3 pada kan 9 kali 6, 54 ya. 10 kurang 54 itu jadinya adalah minus 44. Kurangi nanti ini. Masukin 1 jadinya. 10 kurang 6 itu jadinya adalah 4 ya. Oke, bagikan nanti dengan ini 3 min 1 itu jadinya adalah 2. Nah, maka kita akan dapati 48 bagi 2 itu 24 ya. Ini minus 24 meter per sekon. Nah, untuk percepatan rata-ratanya, kita tahu bahwa percepatan rata-rata itu apa? Percepatan rata-rata itu adalah delta V per delta T. Berarti nanti ini jadinya V3 kurang V1 per delta T-nya 3 min 1 ya. Nah, V3, V3-nya berapa? Ya tinggal masukin saja ke persamaan ini kan.
Nah, min 12 kali 3 itu adalah minus 36. Kurangi. Nah, V1 itu masukin T-nya satu ke sini jadinya adalah minus 12 ya. Nah, bagikan nih 3 min 1 itu adalah 2. Dapati ini min 24 per 2. Min 24 per 2 itu adalah min 12. Oke, nah itu ya. Nah, sampai sini ada mau tanya dulu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini yang ini nanti kalian coba sendiri saja. Nah, sekarang kan tadi ini kita udah coba dua soal ya, yang udah langsung diberikan bentuk fungsinya nih. Oke, jadi kedua soal ini kan dia fungsinya udah diberikan nih ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, yang diberikan ini bukanlah fungsinya ya, tapi yang diberikan di sini itu adalah grafik. Nah, kalau yang grafik itu nanti cara kerjanya gimana? Nah, kita akan coba lihat. Ini saya gambarkan dulu gambarkan dulu si sumbu-sumbunya. Hmm, Oke, ini 10, 15. Oke, nah ini di soal dibilang apa? Suatu partikel bergerak lurus di sepanjang sumbu X ya, dengan kecepatannya itu dia ditunjukkan seperti pada gambar ini. Oke, gambar grafiknya ya. Nah, ini jadi kalau melihat soal grafik yang paling penting itu adalah kita lihat dulu judul dari si grafiknya ini ya. Nah, ini adalah grafik kecepatan. Oke. Nah, nah, selanjutnya ya, di sini diketahui apa? Diketahui partikel ini mula-mula berada di posisi minus 20 meter ya. Nah, ini informasi penting nih. Oke, dia mula-mula ada di minus 20 meter. Berarti itu nanti adalah si X nolnya. Ya, X awalnya dia ada di minus 20 meter. Nah, gambarkanlah grafik AT dan XT dari 0 sampai 40 ya. Berarti nanti ini di 40. Oke, nah ini di tengah-tengah ini berarti eh, ya kalau mau tahu tengah-tengah ini nilai berapa tinggal jumlah bagi dua saja ya, yaitu Oke. Nah, ini pertama kita akan coba gambarkan si grafik percepatannya dulu ya. Nah, jadi kalau kita mau menggambarkan grafik percepatan, maka yang kita butuhin apa? Yang kita butuhkan adalah ini kan kecepatan nih, ini percepatan. Nah, kita mesti tahu dulu hubungan antara si kecepatan dan percepatan itu apa. Oke, jadi kita mesti tahu dulu hubungan antara si kecepatan dan juga percepatannya ya. Oke. Nah, di sini tadi kita udah tahu bahwa apa? Yang namanya percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Oke, jadi yang namanya percepatan itu tadi adalah turunan dari kecepatan ya. Nah, kalau turunan tadi interpretasi secara grafiknya apa? Turunan itu tadi interpretasi secara grafiknya itu adalah kemiringan garis singgung.
Oke, jadi turunan itu tadi adalah kemiringan garis singgung. Ya, ini itu dia. Nah, ini ya kemiringan garis singgung. Nah, sehingga ya berarti di sini kita cuma perlu mencari kemiringan garis singgung ya. Nah, yang namanya kemiringan atau gradien itu adalah apa? Delta Y per delta X. Nah, jadi ini tinggal apa? Nah, ini delta Y-nya kan di akhir kurang di awal. Berarti 2 kurang 2 itu jadinya 0 per delta X-nya 10 kurang 0, 10 ya. 0/10 itu nanti jadinya adalah 0 ya. Oke, ya berarti ini nanti nilainya adalah 0. Nah, kemudian kalau untuk yang ini kemiringannya apa? Ya, tinggal delta Y per delta X ya. Nah, delta Y-nya adalah 6 kurang 2 itu adalah 4 ya. 4 bagikan nanti dengan 15 kurang 10 itu adalah 5. Oke, berarti 4/5 itu adalah 0,8 ya. Oke, itu nanti ini 0,8. Nah, kemudian ini dari 15 sampai 30 ya. Nah, sama ya, delta Y per delta X. Berarti min 6 kurang 6 per 30 kurang 15 ya. Min 6 kurang 6 kan min 12 per 15. 12 per 15 itu adalah 0,8 juga ya. Ya, minus 0,8 ya. Ya, nanti kira-kira di sini lah ya. Hmm. Oke, nah kemudian dari 30 sampai 40, nah ini delta Y-nya berapa? Akhirnya min 6, awalnya juga min 6 ya. Berarti delta Y-nya itu adalah 0 ya. Nah, ini berarti nanti ini jadinya adalah oke. Oke, nah itu ya. Inilah grafik dari si percepatannya. Oke, nah ini ada yang mau ditanya dulu yang ini. Bisa ya, kalau untuk yang grafik percepatannya. Nah, sekarang kita akan melihat juga si grafik posisinya. Nah, grafik posisinya ini akan sedikit lebih ribet ya, karena nanti dia melibatkan integral. Oke. Nah, jadi sama kayak tadi ya, kita mesti cari dulu hubungan antara ini kan yang diketahui adalah kecepatan nih, yang kita mau adalah posisi. Jadi kita mesti cari tahu dulu hubungan antara posisi dengan kecepatan. Nah, yang namanya kecepatan itu tadi adalah apa? Kecepatan tadi itu adalah turunan dari posisi. Ya, atau saya bisa nyatakan nanti ini dx itu akan sama dengan pt dt. Nah, jadi ini nanti tinggal apa? Integralkan ke dua ruas ya. Nah, integralkan kedua ruas ya, sehingga kita akan dapati ini integral dx-nya nanti jadinya adalah x, nanti ini jadinya adalah integral pt dt. Nah, integral pt dt ini tidak lain adalah apa? Nah, integral pt dt ini tidak lain adalah luas daerah di bawah kurva. Oke, ya, ini tidak lain dia adalah luas daerah di bawah kurva ya. Nah, jadi hmm, oke, luas daerah di bawah kurvanya ya. Nah, jadi ini tinggal kita hitung si luas masing-masingnya saja dulu ini ya. Nah, dengan aturan apa? Kalau dia di atas sumbu X, maka nanti
nilainya adalah positif, sedangkan nanti yang di bawah sumbu X itu nanti dia nilainya adalah negatif, ya. Nah, oke ya, jadi karena ini integral, integral itu kan tadi interpretasinya apa? Integral itu interpretasinya adalah luas daerah di bawah kurva, ya. Nah, sehingga kita dapati apa? Nah, ini jadinya 10 kali 2 yaitu 20. Nah, ini setengah kalikan nanti jumlah panjang sisi sejajar kali tinggi, yaitu setengah kali 2 tambah 6. Ya, setengah kali 2 tambah 6 8, kalikan nanti 5 ya. Eh, 4 kali 5 itu nanti juga adalah 20. Ya, tinggal hitung luasnya saja. Nah, ini segitiga berarti kan setengah alas kali tinggi kan? Nah, setengah kali tingginya 6, alasnya 7,5. Berarti 3 kali 7,5, 22,5 ya. Oke, nanti ini juga hitung ya. Nah, ini segitiga juga dapat di 22,5. Yang ini 10 kali 6 ya, berarti nanti ini 60. Nah, dia untuk menggambarnya ya. Oke. Nah, jadi pertama kita mulai dulu ya. Dari mula-mulanya dia di mana? X0-nya ada di minus 20 meter ya. Nah, berarti kita akan mulai dari, nah, ini katakanlah ini min 20, ini min 40, ini 20, nanti ini 40 ya. Oke, nah jadi mula-mula dia ada di sini nih. Ya, nah kemudian pas di 10 dia nambah berapa? Pas di 10 kan dia nambah sebesar luasnya tadi adalah 20 ya. Nah, jadi nanti untuk gampangnya, gambarnya nanti kita tinggal ikutin ini saja. Nah, kalau kita punya garis lurus, maka nanti ketika diintegralin dia akan menjadi garis miring. Nah, kalau kita punya garis miring, diintegralin nanti dia akan menjadi garis yang melengkung. Ya, kalau dia nanti dia nilainya adalah nol, diintegralin nanti dia pasti akan jadi satu garis lurus yang nanti nilainya tidak nol. Gitu. Ya, nah demikian pula dengan kebalikannya ya. Kalau kita punya yang lengkung, diturunin nanti dia akan jadi garis miring. Garis miring nanti kita turunin nanti dia akan jadi garis lurus ya. Garis lurus kita turunin nanti dia akan jadi garis lurus lagi tapi yang nilainya adalah nol. Oke, nah berarti kan di sini kita udah tahu apa? Nah, di sini kita udah tahu bahwa nah, ini kan adalah yang garis lurus ya. Apa? Ya garis mendatar kan ya. Nah, garis mendatar nanti dia pasti akan jadi garis miring ya. Nah, ini min 20 tambah 20 kan nah dia jadinya di nol. Nah, yaudah ini tinggal kita hubungin. Oke, ya. Nah, dia jadi satu garis lurus tadi kan ya. Nah, berarti yang bagian pertama ini sudah beres. Nah, sekarang yang ini nih. Nah, ini dia nambahnya sebesar apa? Sampai 15 dia nambahnya juga 20 kan? Nah, 0 tambah 20 jadinya berapa? 0 tambah 20 ya jadinya adalah 20 ya. Oke. Nah, ini bentuknya apa? Garis miring ya. Garis miring pasti nanti dia akan jadi garis yang melengkung. Nah, cuma kalau jadi garis melengkung dia ada dua pilihan. Oke, bisa saja bentuknya seperti ini. Ini kan garis melengkung ya. Bisa juga nanti bentuknya seperti ini. Nah, itu juga garis melengkung. Nah, jadi untuk memilihnya gimana? Nah, untuk memilihnya kita lihat di kecepatannya. Nah, ini kan awalnya kecepatannya kecil nih. Makin lama dia makin besar kan? Nah, kalau kecepatan kecil artinya apa? Perubahan posisinya pasti juga akan kecil. Ya, nah kalau kecepatan yang besar, pasti dia perubahan posisinya juga akan besar ya. Oke, nah ini sama aja kalau kita misalkan bergerak dengan kecepatan tinggi kan lebih cepat nyampe ketimbang kita bergerak dengan kecepatan yang pelan. Nah, berarti artinya kalau secara grafik, yang kecepatan rendah itu pasti dia bentuk grafiknya akan lebih datar. Nah, kalau yang dia lebih kecepatannya lebih besar, pasti nanti dia
secara grafik dia akan lebih tajam. Oke, ya. Nah, sehingga di sini kita maunya apa? Awalnya dia pelan, ujungnya dia jadi cepat kan ya? Berarti awalnya dia datar, ujung-ujungnya nanti dia jadi makin tajam. Nah, kalau kita lihat yang ini apa? Awalnya tajam, makin lama makin datar ya. Berarti bukan ini yang kita mau. Nah, kalau yang ini awalnya tajam, ya apa? Awalnya datar, makin lama makin tajam ya. Nah, berarti inilah yang kita mau bentuk. Oke. Nah, jadi kita pilihnya yang ini. Nah, lanjut lagi. Oke. Nah, ini sampai 15 nanti kan dia eh, eh, sampai ini 22,5 ya, dia masih di atas kan ya. Nah, dia nambah sebesar 22,5. Berarti ini 20 tambah 22,5 jadinya berapa? Nah, katakanlah nanti dia di sekitaran sini ya. Oke, 20 tambah 22,5 kan nanti dia jadi 42,5 kan. Nah, ini dia garis lurus ya. Apa garis miring ya. Garis miring pasti nanti dia akan jadi yang lengkung. Berarti kita akan dapati ya. Ini dia bentuknya bisa saja yang seperti ini. Oke, bisa juga nanti yang seperti ini. Nah, mau pilihnya yang mana? Nah, ini kan kita lihat awalnya dia cepat, makin lama makin pelan kan? Nah, berarti awalnya dia tajam, makin lama dia akan makin datar. Berarti itu yang mana? Kalau ini kan awalnya datar, makin lama makin tajam. Berarti bukan yang ini, ya. Nah, yang ini yang tajam, tapi makin lama makin datar, ya. Berarti yang ini yang kita mau. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kalau dia udah di bawah, berarti dia bukan lagi plus ya. Kalau di atas kan tadi dia nilainya positif nih, makanya kita jumlahin. Kalau dia udah di bawah, berarti nanti dia akan jadi minus ya. Nah, berarti ini kita kurangi dengan 22,5 ya. 42,5 kurang 22,5 jadinya apa? Jadinya 20. Oke, ya. Nanti dia jatuhnya nanti di sini. Nah, sekarang nah, sama ya. Jadi kalau dia garis miring, nanti kan dia nanti akan jadi garis yang lengkung ya. Nah, ini lengkungnya juga ada dua versi nih. Bisa dia seperti ini, atau nanti dia bisa seperti ini. Nah, kita mau pilihnya yang mana? Nah, oke. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, tinggal kita lihat ya. Hmm, oke. Nah, ini negatif ini ya, negatif ini bukan menunjukin dia besar atau kecil ya. Oke, negatif ini hanya nunjukin dia ke kiri atau ke kanan saja gitu. Ya, kalau dia apa ya, kalau dia sumbu X ya. Nah, dia nanti hanya ke kiri atau ke kanan saja. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini awalnya kan dia berarti kecepatannya kecil nih. Makin lama dia makin besar kan? Oke, berarti yang dia awalnya apa? Awalnya datar, makin lama makin tajam. Berarti itu yang mana? Nah, yang ini ya, awalnya datar, makin lama makin tajam ya, berarti yang ini ya, bukan yang ini. Nah, dan yang terakhir, kalau dia lurus, lurus nanti dia jadinya adalah garis miring kan? Ya, nah ini minus 60 berarti ya. 20 kurang 60 nanti dia jadinya di sini. Oke, nah ini tinggal kita hubungkan. Ya, nanti jadi ya kira-kira seperti ini. Ya, nah inilah nanti si gambar grafiknya. Ya, dan grafik dari si posisinya. Nah, holografi dari posisi ini kan nanti nunjukin posisi benda tiap saatnya ya. Nah, sekarang di ini kan ditanyakan juga posisi benda setelah bergerak 30 detik. Berarti X30 berapa? Nah, lihat aja langsung di grafik ya. Ketika T-nya 30, X-nya bernilai 20. Oke. Nah, itu ya posisi di detik ke 30.
Oke ya, berarti ini udah terjawab semua ya. Nah, kadang juga nanti bisa ditanyain apa? Bisa ditanyain juga nanti eh, berapa nilai X maksimalnya. Nah, X maksimalnya kalau kita lihat dari sini ya, tinggal cek nilai paling besarnya saja. Nilai paling besarnya terjadi di mana? Nilai paling besarnya kan terjadi di ini ya, yaitu 42,5 ya. Berarti ini X maksimalnya itu ya kalau ditanyain ya kita bisa langsung jawab 42,5 meter. Oke, nah itu ya. Nah, habis ini ada mau ditanyain dulu ini. Bisa ya. Oke, bentar ya, saya izin ke toilet dulu bentar ya. Oke, nah kita lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanya, kita lanjut. Ini. Oke, ya, ini biasanya ya yang model-model soal yang grafis seperti ini, nah itu sering muncul di soal nomor satu. Oke, oke. Nah, sebetulnya yang ini tadi juga pernah muncul ya, tapi ini agak jarang. Yang bentuknya langsung dikasih fungsi seperti ini ya, pernah muncul juga tapi agak jarang karena terlalu mudah. Oke ya, nah jadi umumnya yang biasa kalau di soal ujian yang nomor satu itu pasti yang bentuk grafik-grafik seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Nah, percepatan suatu benda yang bergerak lurus ditunjukkan. Nah, jadi ini diberikan grafik apa? Grafik percepatan. Oke. Jika kecepatan mula-mula partikel itu adalah 5 meter per second, hitunglah kecepatan. Jadi ini diketahui ya, kecepatan mula-mula itu adalah apa? P nolnya. Itu adalah 5 meter per second. Nah, hitunglah kecepatan partikel pada waktu T-nya sama dengan 7 detik ya, kecepatan partikel pas di sini. Nah, berarti kita bisa, nah ini kan adalah percepatan nih ya, yang kita mau adalah kecepatan. Nah, jadi kita mesti cari tahu terlebih dahulu apa hubungan antara si percepatan dengan kecepatannya. Oke, ya, jadi kita mesti dapati dulu ya apa eh, hubungan antara kecepatan dengan percepatannya. Nah, kita tahu itu adalah apa? Bahwa yang namanya percepatan itu tadi adalah turunan dari kecepatan. Oke, yang namanya percepatan itu tadi adalah turunan dari kecepatan ya. Nah, sehingga oke. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan nanti ini dV itu akan sama dengan apa? dV itu nanti akan sama dengan AT dt. Oke, ya. Eh, dV itu nanti akan sama dengan AT dt. Nah, ini tinggal kita integralkan kedua ruas. Oke, ya. Nah, tinggal kita integralkan kedua ruas. Oke, nah sehingga nanti ini Nah,
Sehingga nanti ini akan didapati ya. Nah, jadi kalau kita integral kan mau masukin batas nih. Nah, jadi kita pilih satu batas yang kita udah tahu nilainya, yaitu di detik ke nol ya. Nah, satunya lagi itu nanti yang kita belum tahu ya, yaitu di yang kita mau cari ya, yaitu di detik ke 7. Oke. Nah, integral dari dv sama dengan apa? Integral dari dv itu kan nanti jadinya adalah v. Oke, integral dari dv itu nanti jadinya adalah v ya. Nah, masukin batas atas, kurang batas bawah jadinya adalah v detik ke 7 dikurangi nanti dengan v detik ke nol itu akan sama dengan ya. Nah, integral 0 sampai 7 ATDT itu adalah apa? Ya, luas daerah dari di bawah kurva dari si A ya, dari detik ke 0 sampai ke 7. Nah, berarti luas trapesium ini semua, yaitu apa? Luas trapesium kan setengah kali jumlah panjang sisi sejajar, yaitu 7 tambah 3 ya. Nah, kali tingginya adalah 4. Nah, sehingga kita dapati di sini itu adalah apa? V7 kurangi nanti ini dengan V0-nya adalah, V0-nya di sini diketahui itu adalah 5. Nah, ini 7 tambah 3 10 ya. 10 kali 4 kan 40. 40 bagi 2 itu 20. Nah, dapati nanti ini V7 itu nanti adalah 25 meter per sekon. Ya, nah dapat deh nanti sih kecepatan di detik ke 7 itu. Oke, nah jadi kita manfaatin ya satu yang nanti apa? Satu yang udah diketahui, satu yang nanti ini ditanyain. Gitu. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu ini. Oke, nah kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya, nah nanti ini oke, nah nanti ini kalian coba kerjain yang satu soal ini ya. Oke, ya, ini saya ambil dari soal nomor satu dari soal-soal ujian tahun sebelumnya ya. Nah, nanti kalian coba kerjain. Nah, silakan nanti kirimkan ke apa? Silakan nanti kirimkan ke saya ya. Nanti akan saya coba periksa dan berikan review ya. Sudah tepat atau belum? Oke, ya. Nah, nanti ini coba dikerjain ya. Oke, ini bagi yang mau screenshot ya, silakan saja screenshot dulu soalnya. Nah, oke. Nah, sekarang ya, itu tadi yang sebelumnya kita bahas, ini kan semua nanti diberikan dalam bentuk grafik kah, atau nanti dia diberikan dalam bentuk yang fungsi seperti ini. Nah, jadi kalau yang diberikan dalam bentuk grafik, bentuk fungsi ini kan dia gerak yang nggak teratur gitu ya, nggak ada polanya. Oke, ya, dia tidak ada polanya sama sekali gitu kan ya. Nah, sekarang, oke, kita akan melihat gerakan yang nanti dia ada polanya ya. Oke, gerakannya ada polanya ya. Nah, itu yang selama ini sudah kita kenal, yaitu GLB dan juga GLBB. Oke, ya. Nah, ya lagi-lagi ya, kalau di ujian ya biasanya yang tentang GLB sama GLBB ini sih jarang ditanyain. Oke, ya. Ini jarang ditanyain ya. Nah, cuma ketika nanti kita udah bicara, kalau kita nanti udah bicara di gerak, misalkan gerak parabola gitu ya. Oke, nah, gerak parabola itu itu nanti adalah gabungan dari GLB dan juga nanti si GLBB ini. Ya, artinya ya ini basic yang perlu kita pahami ya, basic yang perlu kita ketahui. Oke. Nah, ini adalah basic yang perlu kita ketahui nanti untuk yang di gerak parabola nanti. Ya, nah ini kalau udah bisa nanti gerak parabola juga gak akan sulit. Nah, sekarang kita punya ini kan nanti eh, katakanlah GLB itu dicirikan oleh apa? GLB dicirikan nanti oleh si percepatannya yang sama dengan nol.
Oke ya. Nah, kalau GLBB itu percepatannya konstan ya. Nah, ini kalau percepatan nol artinya apa? Percepatan nol artinya percepatannya sama dengan nol ya artinya adalah si kecepatannya tidak berubah ya. Jadi dia tidak ada percepatan sama sekali. Nah, kecepatannya ya dari awal sampai akhir ya segitu-gitu aja ya. Dia tidak akan berubah. Oke. Nah, nih dikatakan VT-nya itu nanti dia sama dengan V ya. V ini hanya suatu angka saja ya. Dan posisi awalnya adalah X0. Kita akan coba mencari si fungsi posisinya. Nah, untuk mendapatkan fungsi posisinya gimana caranya? Nah, jadi kita cek dulu hubungan antara V dengan X apa? PT itu adalah dx per dt. Nah, sehingga kita dapati nanti ini dx itu akan sama dengan Vt dt ya. Nah, nanti tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Nah, ini masukin batasnya ya, katakan nah kayak tadi ya. Nah, ini yang udah kita ketahui kan awalnya ini di nol ya. Nah, yang kita mau kan nanti dia di sembarang T ya. Jadi biasanya ya dia T gitu. Nah, jadinya adalah apa? Integral dx itu nanti jadinya adalah x. Ya, xt. Masukin ini batas bawah, ini batas atas ya. Nah, integral dari ini jadinya adalah apa? Nol sampai T. Vt itu, Vt-nya kan adalah V ya, konstanta. Nah, ini masukin ganti T-nya dengan batas atasnya yaitu xt. Kurangi ganti T-nya dengan batas bawah, itu nanti dia jadinya adalah nol ya. Dxt kurang x0 itu akan sama dengan, nah V ini konstanta nih ya. Nah tadi konstanta diintegralin jadi apa? Sama tadi. Nah ini konstanta diintegralin dia akan jadi kx ya. Nah jadi V itu ya sama k-nya ya sama aja ya, dia cuma suatu angka doang. Nah berarti V ini kalau kita integralin dia akan menjadi P T ya. Nah dengan batas bawah 0 batas atas adalah T. Sehingga kita dapati nanti ini xt dikurangi posisi awalnya apa? Posisi awalnya ini adalah x0 ya. Nah, ini juga X0 ini juga suatu angka saja ya. Nah, ini masukin batas atas T, kurangi batas bawah 0 ya. Jadi ganti T-nya dengan T, jadinya adalah VT, kurangi ganti T-nya dengan 0, jadinya adalah 0. Sehingga kita akan dapati XT sama dengan apa? XT ini akan sama dengan, nah ini pindah aja ke ruas kanan, jadinya adalah X0 ditambah nanti dengan VT. Oke, nah ini adalah rumusan GLB yang sudah kalian ketahui selama ini. Ya, yang udah sering kalian pakai ya selama di SMA. Gitu ya. Nah, kemudian, nah itu adalah GLB ya. Nah, ingat cirinya GLB itu adalah si percepatannya sama dengan nol. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kasus yang GLBB ya. GLBB itu dia percepatannya sudah ada ya. Nah, artinya kecepatannya ya tidak lagi tetap. Kecepatannya sudah berubah-ubah. Oke ya, jadi kecepatannya udah pasti nanti dia akan berubah-ubah ya. Nah, di sini, oke, nah di sini ya bisa kita ini sama ya, kita mau mencari V sama X-nya. Oke, nah intinya ya kalau kita mengerjakan persoalan tentang apa, kita mengerjakan persoalan tentang kinematika, maka yang kita butuh adalah apa? X, V sama A-nya. Kalau kita sudah punya ketiga itu, maka mau soal apapun itu, biasanya kita sudah bisa menyelesaikannya. Ya, gitu. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, berarti tadi kita cari dulu hubungan antara A dengan V-nya apa? AT ini kan nanti adalah dV dt. Berarti dV ini nanti dia akan sama dengan AT dt ya. Nah, ini nanti tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Itu ini nanti dari 0 sampai ke T. Ini juga nanti dari 0 sampai ke T. Oke. Nah, ini integral dV kan dia jadinya apa? Jadinya adalah PT. Nah, batasan 0 sampai T. Nah, di sini A-nya itu apa? AT-nya itu adalah
A ya. Nah, ini hanya suatu angka saja ya, suatu konstanta saja. Nah, sehingga ini masukin batas atas kurang batas bawah itu nanti jadinya adalah PT kurangi nanti dengan V0 ini akan sama dengan nah ADT diintegralin nanti dia jadi apa? AT ya dengan batasan 0 sampai T. Nah, sehingga ini V0 di sini itu kan kita tahu itu adalah ini ya V0 ya. Oke, dia juga suatu angka saja ya si V0 ini ya. Nah, itu akan sama dengan ya. Nah, ini masukin batas atas kurang batas bawah ya. Ganti T-nya dengan T, ganti kurangi nanti ganti T-nya dengan 0. Berarti AT kurangi nanti dengan 0. Sehingga kita akan dapati VT itu sama dengan V0 tambah nanti dengan AT. Oke, nah itu adalah si VT-nya. Ya, untuk yang GLBB ya. Nah, untuk X-nya gimana? Nah, untuk X-nya ya caranya sama aja seperti tadi. Cuma nanti di sini yang berbeda itu adalah si bagian V-nya. Ya, jadi ini saya copy saja langsung biar cepet ya. Nah, di sini V-nya itu ya jadinya pakai fungsi ini. V0 tambah AT. Nah, sehingga kita dapati apa? Ini masukin batas atas kurang batas bawah, jadinya XT kurangi nanti dengan X0. Ini akan sama dengan, nah integral dari V0 dt jadinya adalah V0 T ditambah, nah integral dari T dt jadinya adalah setengah T kuadrat ya. Nah, ini nanti jadinya setengah A T kuadrat ya, dengan batasan 0 sampai T. Nah, sehingga kita akan dapati apa nih? XT. Nah, X0-nya itu tadi nilainya adalah X0 ya. Nah, itu konstanta saja. Nah, ini masukin batas atas. Jadinya adalah V0T tambah setengah AT kuadrat kurangi masukin batas bawah 0, 0 ya. Berarti ini 0, ini 0. Nah, nanti ini yang sama aja kayak kurangi nanti dengan 0 ya. Sehingga kita akan dapati XT-nya itu adalah X0 ditambah V0T ditambah nanti setengah A T kuadrat. Ya. Nah, inilah rumusan nanti untuk si X T-nya ya ataupun fungsi posisinya. Oke, gitu ya. Nah, ini fungsi posisi untuk GR, BB ya. Nah, inilah rumusan yang sudah sering kalian pakai ya selama di SMA itu. Ya. Nah, tentunya ya nanti kalau misalkan emang ketemu dengan persoalan GLB atau GLBB ya, nah kalian boleh langsung pakai rumus akhirnya saja ya. Oke, yang ini udah saya simpulkan dalam kedua kotak ini. Nah, sebetulnya ini boleh langsung aja dipakai ya, nggak perlu diuraikan panjang-panjang seperti ini. Nah, ini tujuan saya menguraikan panjang-panjang seperti ini itu adalah apa ya? Nah, tujuan saya menguraikan panjang-panjang seperti ini itu adalah kalau misalkan nanti kalian ketemu dengan kasus ya, diketahui AT-nya ini bukan konstanta ya, tapi dia suatu fungsi yang lain gitu. Oke, nah berarti artinya itu apa? Nah, artinya itu kan gerak yang sembarang gitu ya. Dia bukan GLB, bukan juga GLBB. Nah, jadi kalau untuk mencari posisi ya, untuk mencari kecepatannya ya, kalian nggak bisa menggunakan rumusan GLB atau GLBB ini ya. Nah, jadi mesti diuraikan ulang. Nah, cara menguraikannya itu nanti yang seperti ini gitu. Oke ya. Nah, tapi kalau emang ketemunya itu cuma kasus GLB atau GLBB, ya udah langsung aja masukin ini dapat ya. Nggak usah repot-repot lagi. Oke, bisa ya.